Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Miss Poni dalam pembelajaran IPS, khususnya subtema 2, tema 4. Masih ingatkah kalian pada pembelajaran sebelumnya? Ya, kalian sudah mempelajari bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial dan budaya. Nah, kali ini kalian akan mempelajari bagaimana bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang politik. Nah, dengan KD yang tetap sama, yaitu KD 3.3 dan KD 4.3. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, kalian mampu menyebutkan bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik. Nah, dan yang kedua, kalian mampu menyajikan informasi terkait peran Indonesia di bidang politik. Nah, jadi bagaimana bentuk kerjasamanya? Tetap simak penjelasan Miss berikut ini ya. Bentuk-bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik dan peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang politik. Yang pertama, akan dijelaskan terkait kerjasama ASEAN di bidang politik. Nah, sebelumnya kalian harus tahu, politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan negara. Nah, bentuk kerjasama yang pertama adalah ZOFAN atau Zone of Peace, Freedom and Neutrality. Deklarasi Kawasan Damai, Bebas dan Netral ZOFAN ini merupakan perjanjian perdamaian dan kerjasama dalam penanganan masalah-masalah keamanan kawasan ASEAN dan Asia Pasifik. Nah, yang kedua ada TAC, Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, atau Kesepakatan Persahabatan dan Kerjasama, yang merupakan sebuah kesepakatan yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Nah, yang ketiga ada Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara atau Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone. Nah, merupakan sebuah kesepakatan yang bertujuan mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari nuklir. Yang keempat ada DOC atau Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea. Laut Tiongkok Selatan merupakan wilayah strategis yang berbatasan dengan Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan RRT. Di beberapa bagian terjadi tumpang tindih yang menjadikan potensi konflik di wilayah itu cukuplah tinggi. Nah, dalam upaya menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Tiongkok Selatan, para menteri luar negeri anggota ASEAN membentuk DOC. Yang kelima ada APSC, ASEAN Political Security Community, atau Masyarakat Politik Keamanan ASEAN. Pembentukan APSC ini bertujuan untuk mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan di ASEAN, serta mewujudkan perdamaian anggota ASEAN dan juga dunia. Nah, itu tadi bentuk-bentuk kerjasama di bidang politik di Asia Tenggara. Yang kedua, bagaimana peranan Indonesia dalam kerjasama tersebut? Indonesia seringkali memiliki peran penting dalam kerjasama ASEAN. Misalnya, contohnya yaitu beberapa negara seperti Myanmar, Filipina, dan Kamboja pernah mengalami konflik antar pemerintah dengan penduduk atau antar kelompok masyarakat. Konflik tersebut kemudian menciptakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap salah satu pihak. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Indonesia mengusulkan dibentuknya Badan Hak Asasi Manusia ASEAN yang bertujuan melindungi hak asasi manusia atau hak asasi penduduk negara-negara ASEAN. Selanjutnya, manfaat kerjasama antar negara ASEAN. Yang pertama, meningkatkan perdamaian dan keamanan antar negara ASEAN. Yang kedua, menjalin kerjasama di bidang politik. Yang ketiga, membantu menyelesaikan konflik antar anggota ASEAN secara damai. Yang keempat, menciptakan kawasan yang damai,
bebas, dan netral dari berbagai permasalahan negara di luar Asia Tenggara. Nah, itu tadi kalian sudah mempelajari bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik. Mudah-mudahan kalian dapat memahami pembelajaran kali ini ya. Untuk mengukur pemahaman kalian, nanti kalian akan diberikan latihan-latihan soal. Selamat belajar, tetap semangat, dan ingat selalu untuk menjaga kesehatan. Sampai jumpa!